Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjalan beberapa bulan pembelajaran baik kita berupa online karena masih dalam situasi PPKM Kota Banjarmasin yang kita kada tahu sampai berapa lawas ini berakhir. Semoga kita di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang selalu dimudahkan oleh Allah, itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik rezeki tersebut berupa ilmu maupun rezeki tersebut berupa harta yang berkah yang bisa kita sedekahkan. Kemudian ini kita membahas pada bab 11 pelajaran fikih, di mana ada sedikit ringkasan materi, yaitu sholat fardu merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Yaitu sholat fardu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Sholat fardu kada boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Ketika dalam perjalanan umat Islam tetap diwajibkan menjalankan sembahyang atau sholat tadi. Namun Allah memberikan keringanan bagi umatnya yang berada dalam kesulitan. Nah, yaitu untuk melaksanakan sholat jamak atau qasar. Nah, jadi materi berikut ini yang kita bahas adalah jamak dan qasar. Jamak dan qasar itu adalah dua kata yang digabungkan yang pada asalnya terpisah. Jamak itu menggabungkan dua sembahyang, qasar itu meringkas sembahyang yang genap. Nah, meringkas sembahyang yang jumlah rakaatnya itu genap, kecuali subuh yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat untuk meringankan ketika kita dalam perjalanan tersebut. Kemudian yang pertama ini ketentuan sholat jamak. Sholat jamak ini ya tadi mengumpulkan, menggabung. Nah, jadi sholat jamak adalah menggabung dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, jadi sholat fardu yang boleh dijamak adalah zuhur, asar, maghrib dan isya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi sholat jamak dapat dilakukan dengan syarat melakukan perjalanan dalam kebaikan. Jarak tempuhnya itu 80 km. 80 km. Nah, jadi ada satu kondisi yang diperbolehkan menggabung sholat, menjamak sholat, yaitu hujan deras. Batasan bolehnya menjamak saat hujan deras sebagai berikut. Yang pertama, hanya diperbolehkan bagi yang sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, ketika perjalanan menuju masjid ia kesulitan karena pakaiannya basah kuyup. Yang ketiga, hujan masih berlangsung pada 3 keadaan, yaitu takbiratul ihram salat pertama, salam salat pertama, dan takbiratul ihram salat kedua. Jadi sholat jamak dapat dilakukan secara takdim dan takhir. Jadi sholat jamak itu terbagi 2 lagi, yaitu dengan sebutan takdim yang dikerjakan di awal waktu, misalnya di waktu sholat asar yang dikerjakan waktu zuhur, dan satunya ada yang namanya takhir atau sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar, digabung dengan sholat asar. Cuman untuk kondisi hujan deras ini tidak kita pusatkan atau kita perhatikan, itu sekedar pengetahuan aja. Yang terpenting itu di waktu kita dalam keadaan safar atau perjalanan. Kemudian yang kedua, ketentuan sholat qasar. Qasar itu berarti memotong, meringkas. Jadi sholat qasar ini meringkas jumlah sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, itu tadi. Jadi sholat yang boleh diqasar itu adalah sholat zuhur, asar, isya. Jadi syariat Islam, syariat sholat qasar dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Dan apabila
kalian pergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar salat kalian. Jika kalian takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian seseorang dalam perjalanan boleh mengqashar salatnya itu dengan ketentuan mengqashar salat sebagai berikut. Yang pertama, bukan perjalanan untuk melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Kemudian yang kedua, jaraknya paling sedikit 80 km atau lebih. Yang ketiga, hanya sholat 4 rakaat yang boleh dikasar, zuhur, asar, dan isya. Kemudian keempat, niat qashar takbiratul ihram masuk pada saat kita melafazkan takbiratul ihram di dalam hati kita, itu termasuk daripada sholat qashar. Yang kelima, tidak bermakmum kepada imam yang musafir. Nah, tidak bermakmum kepada imam yang bukan musafir. Nah, kemudian kita bahas di sini yang ketiga, praktek sholat jamak dan qashar. Berikutlah tata cara kayak apa melaksanakan sholat jamak dan qashar. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat jamak. Sholat jamak ada dua, jamak takdim dan jamak takhir, sudah dijelaskan tadi. Cara menggawinya, sholat jamak takdim dan takhir tadi kayak ini. Nah, jamak takdim itu adalah jamak yang dua sholat dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Contoh menjamak zuhur ke asar, atau contoh saat masuk waktu zuhur berniat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Laksanakan sholat zuhur hingga selesai, kemudian sholat asar hingga selesai. Yang B ini jamak takhir adalah menjamak dua sembahyang yang pada waktu salat kedua. Nah, contoh menjamak sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya. Jadi perlu diingat bahwa harus sudah berniat sejak waktu sholat pertama untuk menjamak takhir. Jadi mestinya menjamak takhir ini berarti bila kita jamak takhir, kita mengerjakan sholat maghrib di waktu sholat isya. Cuman pas azan maghrib kita sudah berniat menjamak sembahyang maghrib kita tadi dengan sholat isya kita. Jadi misalnya kita nak mengerjakan sholat zuhur di asar, menjamak dengan sholat asar, nah maka kita harus berniat pada waktu azan zuhur tersebut. Kemudian dua, cara mengerjakan sholat qashar. Sholat qashar dilakukan dengan meringkas sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sudah disebutkan 3 sembahyang yang 4 rakaat bisa diringkas jadi 2 rakaat. Kalau yang 2 rakaat tidak boleh diringkas. Kalau yang 3 rakaat juga tidak boleh diringkas sebab bilangan ganjil. Nah, gerakan dan bacaan sholat qashar seperti sholat 2 rakaat biasa. Nah, sebagaimana sholat subuh yang kada berkunut. Nah, jadi adapun contoh pelaksanaan sholat zuhur yang dikasar sebagai berikut. Berniat mengqashar sholat zuhur, dimasukkan dalam niat, kemudian takbiratul ihram, sholat 2 rakaat seperti biasa dan ditutup dengan salam. Yang ketiga, yang terakhir nih, bagian terakhir, cara mengerjakan sholat jamak sekaligus qashar. Menjamak sekaligus qashar artinya mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas bilangan rakaatnya. Jadi sholat dilakukan secara berturut-turut. Setelah selesai salam yang pertama, langsung mengerjakan sholat yang kedua tanpa diselingi perbuatan lain. Jadi antara umpama kita melaksanakan sholat jamak dan qashar, sholat zuhur dan asar, misalnya di takdim, kita kan sholat zuhur dulu 2 rakaat, setelah salam kita kada boleh berpander, kada boleh mengerjakan yang lain, kada boleh langsung naik. Si muadzin langsung naik lantunkan iqamatnya, menandakan bahwa sholat asar yang dijamak ke sholat zuhur tadi akan dikerjakan. Nah, jadi itu singkat penjelasan dari ulun. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalian bila kada paham silakan tanyakan di WA. Mungkin kalian ulun lampir ke nomor WA ulun di deskripsi, dan tolong di absen di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran online ini dengan maksimal dan efektif. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.